Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita menginjak pada surat Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan ayat 30. Semoga dengan tadabbur ini kita dapat meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita, baik ibadah yang personal maupun ibadah yang sosial. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang pada hari ini adalah sudah hari yang kedua. Kepada para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alama adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqala biuni bi asma'ihi ulai in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya adamu ambihum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun. Wa idza qulna lil malaikatis judu li azama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana liman kafirin. Wa qulna ya azamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kulla minha ragadan haitsu syi'tuma wala ta'raba hadhihi syajarata wa takuna minadh dhalimin. Fa'azalahum ma syaitanu anha fa'arajahum mimma kana fih wa qulnam bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mawda'un ilahin fadhallaqa adamu mir rabbihi kalimatil fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Qulna bitu minha zami'ah fa imma ya'diyanakum minni hudan faman tabi'a
walahum ya'zanun walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, artinya adalah dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, dan Allah mengajarkan kepada Adam segala nama, lalu mengemukakan itu kepada malaikat. Ia berfirman, katakanlah kepadaku nama-nama itu jika kamu yang benar. Mereka berkata, Maha suci Engkau, kami tak mempunyai ilmu selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau itu yang maha tahu, yang maha bijaksana. Ia berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Maka setelah ia beritahukan kepada mereka nama-nama itu, ia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku tahu apa yang tidak kelihatan di langit dan di bumi, dan aku tahu apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan tatkala kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kepada Adam, maka bersujudlah mereka. Akan tetapi iblis tidak. Ia menolak dan sombong, dan ia adalah golongan kaum kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istri kau di taman, dan makanlah di sana makanan yang berlimpah-limpah, mana saja yang kamu sukai, dan janganlah mendekati pohon ini. Janganlah mendekati pohon ini agar kamu tidak tergolong orang yang lalim. Akan tetapi setan membuat mereka tergelincir dan dari sana, dan menyebabkan yang mereka ada di dalamnya. Saya ulangi lagi ayat 36. Akan tetapi setan membuat mereka tergelincir dari sana dan menyebabkan mereka keluar dari keadaan yang mereka ada di dalamnya. Dan kami berfirman, pergilah, sebagian kamu adalah musuh sebagian yang lain, dan bagi kamu adalah tempat tinggal di bumi dan perlengkapan untuk sementara waktu.
itu. Lalu Adam menerima firman atau wahyu dari Tuhannya dan ia kembali kasih sayang kepadanya. Sesungguhnya dia itu yang berulang-ulang kemurahannya yang maha pengasih. Kami berfirman, pergilah kamu semua dari keadaan ini. Sesungguhnya akan datang kepada kamu petunjuk daripadaku. Lalu barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada ketakutan akan menimpa mereka dan mereka tidak akan susah. Adapun orang-orang yang mengkafiri dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka adalah kawan api. Mereka akan menetap di sana. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, ayat 40, wahai putra Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku karuniakan kepada kamu, dan penuhilah janji kamu kepadaku. Aku pasti akan memenuhi janjiku kepada kamu. Kepadaku sajalah kamu harus takut. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, di dalam ayat yang telah saya bacakan tadi itu, di dalam ayat 34 ini adalah mengkisahkan tentang penolakan iblis untuk tunduk kepada manusia. Karena apa? Karena kesombongannya. Karena iblis merasa lebih baik. Siapakah iblis itu? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 34 itu, di sini diterangkan siapa saja yang menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersifat sombong, dan juga orang-orang yang menolak atau kafir atau kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dinamakan iblis, yang di dalam ayat lain iblis itu atau dalam golongan setan itu adalah suka membisik-bisikkan kejahatan di dalam hatinya manusia. Adapun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Adam yang tinggal di dalam taman, yang kemungkinan lain tidak di lain komunitas mengartikan ini adalah surga, tetapi dalam jangkauan pengertian saya adalah taman yang menggambarkan keadaan yang damai sejahtera, yang ini juga berada di dunia ini. Allah melarang Adam berdekat-dekat pada pohon ini, yang di tempat lain dikatakan pohon ini dinamakan kuldi. Jadi pohon kuldi itu adalah pohonnya kejahatan, pohonnya kekafiran, pohonnya kedengkian, yang di sana
setan dan iblis yang menguasainya, sehingga orang-orang yang tergelincir bisa memakan buah kuldi atau buah yang terlarang itu. Jadi ini adalah satu isyarat, satu perumpamaan agar manusia pada umumnya menjauhi perbuatan-perbuatan yang dibisik-bisikkan oleh iblis dan setan kepada manusia, agar hidupnya tetap tenang, tenteram, damai, dan sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak ada kesusahan di dalamnya. Namun jika kita tergoda untuk berdekat-dekat dengan pohon yang terlarang itu, apalagi memakan buahnya, ini kita akan merasakan kesedihan, merasakan kesusahan, dan sulit sekali menjangkau kedamaian dan kesejahteraan lahir maupun batin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai surat Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan ayat 40. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.